Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irwan Albana. Ya, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lama saya tidak nge-share ya. Saya tidak upload dan insya Allah pada kali ini saya akan kembali nge-share. Mohon doanya semoga istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan kembali nge-share tentang satu hal yang itu sangat luar biasa ya, janji Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang melazimkan istighfar. Apa sih keistimewaan apabila kita mendawamkan melazimkan istighfar, dan apa keuntungannya, dan mengapa kita harus membaca istighfar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, niatkan kita untuk mengaji, semoga kita dapatkan pahala yang tersambung sanadnya keilmuan pada guru-guru. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, mendawamkan, mengistiqomah, continue, terus menerus, ngapain? Baca istighfar. Ya, istighfar gampang ya. Kita sering mendengar istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yang mau pakai lagu boleh. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, dan seterusnya. Itu yang terpendek. Mau lebih panjang boleh. Sayyidul Istighfar namanya. Seperti bunyinya nanti silahkan dicari di mbah Google ya. Tulis Sayyidul Istighfar, itu lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya ya. Silakan mau bentuknya apapun, yang mau pendek, mau pakai lagu atau enggak, silakan. Kalau pengen baca Sayyidul Istighfar boleh di print ya, dicetak, tempelin tuh ya di kamar, asal jangan di kamar mandi ya, jangan. Kita sambil masak boleh tuh, di bengkel boleh, dimanapun, asal jangan di tempat-tempat yang tidak bersuci. Baik, kata Rasulullah, man lazimal istighfar, siapa orang yang mendawamkan untuk baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja, ya, segala kesempitan hidupnya akan Allah berikan kelapangan. Ya, kita sering tuh ya, hari ini mungkin kita sedang pikiran sumpek, segala macam, rasanya kita susah banget, padahal dunia ini begitu luas, tapi kalau saya sempit banget ya, maka lazimkan istighfar ya. Siapa yang sempit hidupnya, Allah akan berikan kelapangan. Berarti di situ tidak, masih diteruskan oleh Rasulullah, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahan hidupnya akan diberikan kebahagiaan. Allah, ya, enak ya baca istighfar doang. Maka dawamkan terus, dan masih terus berlanjut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa razaqakum min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Udah jelas ya. Saya pikir cukup sampai sini nih, untuk kita nggak ada alasan lagi tuh untuk tidak mendawamkan membaca istighfar ya. Kita ketahui contoh kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sehari semalam itu paling sedikit mi'ah marrah ya, 100 kali beristighfar. Itu Rasulullah yang dijamin nggak punya dosa, dijamin masuk surga. Kita berapa dosa kita? Allah, dari akil balik ya sampai setua ini. Allah, setiap kita punya dosa, dan itu salah satu faktor yang menghalangi doa-doa kita Allah kabul, Allah ijabah
catatan amal baik, buruk itu terus berjalan. Ya, malaikat yang bertugas itu terus bergerak, terus mencatat segala apapun itu. Kecuali pada 3 orang yang itu tidak akan ditulis. Yang pertama, rufi al-qalamu an salasatin. Ya, catatan amal baik itu diangkat, dia artinya tidak ditulis pada orang 3. Siapa? Anin naim hatta yastaikis. Orang yang tidur sehingga ia terbangun dari tidurnya. Ya. Kedua, anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil, ya, anak kecil yang belum mengerti apa-apa sampai ia balik, sampai ia mengerti, paham situasi segala sesuatunya. Yang terakhir nih, ya, yang terakhir, anil majnun, ya, anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai ia sembuh, waras. Nah, kita tidur enggak, ya. Kita sedang tidak tidur. Buktinya nih, Anda sedang melihat video ini. Yang kedua, anak kecil sampai ia mengerti keadaan situasi baik buruknya. Saya yakin Anda yang melihat video ini bukan anak kecil, bisa membedakan mana baik buruk. Kalau itu 2 di antara 3 ini, yang terakhir ya. Kalau 1, 2 tidak, mungkin yang ketiga. Ya, anil majnun hatta yafik. Ya, jangan-jangan kita termasuk orang gila. Naudzubillah. Ya. Maka saya yakin, ya, kita ini sudah dewasa, sudah tua dan sebagainya. Kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Tapi ternyata kita lebih sering melakukan hal-hal buruk yang itu menghasilkan dosa. Maka kita patut untuk beristighfar. Dan kemudian, selama ini kita sudah beristighfar. Ya, sering tuh pertanyaan begitu, Ustadz, saya sedang beristighfar, sering, ribuan, bahkan berhari-hari. Tapi kenapa rasanya Allah tidak ijabah doa-doa saya? Apakah Allah murka? Apakah Allah enak melihat saya? Dan lain sebagainya, itu pertanyaan. Nah, saya merangkum setidaknya ada 3 hal yang mungkin ini penyebab kenapa doa-doa kita tidak diijabah walaupun kita sering beristighfar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Istighfar itu secara bahasa artinya kan memohon ampun, ya, minta maaf. Tapi kenapa kita tidak dapatkan maaf, tidak dapatkan ampun? Ada 3 hal. Yang pertama, an-nadamu fil qalb, ya, menyesal dalam hati. Ya, kita sesali nggak dosa yang selama ini pernah kita lakukan? Jangan-jangan kita istighfar tapi tetap melakukan kembali. Ya. Kemarin kita nyolong, korupsi dan lain sebagainya. Kemudian kita istighfar, menyesal, sekian kali istighfar, sekian putar tuh tasbih kita putar. Tapi besok kita lakukan kembali. Nah, kedua, ya, al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Diucapkan, ya, dengan nih mulut. Astagfirullah, astagfirullah. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abada. Nah, ini nih, tekad yang kuat untuk meninggalkan selama-lamanya dan tidak akan kembali lagi melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, silakan datu dari 3 poin tersebut, ya. Syarat istighfar kita diterima Allah, ya itu, ya, menyesal. Kita nyesal nggak? Yang kedua, kita ucapin nggak dengan lisan, dengan lidah kita, dengan mulut kita. Yang ketiga, kita punya tekad nggak, bertekad nggak untuk meninggalkan dan tidak akan kembali lagi. Nah, silakan dah Anda semua sendiri yang bisa memahami keadaan situasi kehidupan masing-masing. Ya, mudah-mudahan, ya, apa yang saya share pada video kali ini ada kemanfaatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, bil khusus istighfar kita yang sudah begitu tidak sedikit lagi, ya.
ya cukup banyak. Apalagi kita mendawamkan sehari semalam minimal usahakan 1000, ya 1000 kali. Walaupun kita beristighfar, kemudian kita lakukan kemaksiatan lagi, menghasilkan dosa, istighfar lagi, dosa lagi, terus saja seperti itu, nggak apa-apa, ya insya Allah teruskan. Insya Allah, kata Habib Umar bin Hafidz, sekalipun kita beristighfar, kemudian melakukan dosa, kemaksiatan lagi, istighfar lagi, dosa lagi, maksiat lagi, istighfar lagi, terus saja begitu, sampai pada akhirnya kita dengan sendirinya lelah, capek, malu untuk melakukan kemaksiatan, sehingga yang terus lazim, yang terus menerus tinggallah istighfar. Insya Allah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita dalam kondisi khotimah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita mengarungi kemelut hidup ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan kita dari masalah kita, insya Allah. Saya Irwan akhirnya mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, ya. Yang mau share testimoni dan lain sebagainya, silahkan menghubungi saya di sini, ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Saya Irwan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.